Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan waktunya kita update meme coin. Seperti yang kita bisa di sini, rata-rata dalam seminggu ke belakang hijau. Dan hijaunya pun nggak main-main, rata-rata double digit. Begitu. Walaupun pada hari ini beberapa memes banyak yang mulai corrective movement, ya. Tapi intinya in general ini kebantu dengan Bitcoin yang membuat new all time high, ya. Nah, hari ini kita akan charting PP, FART, dan Mudeng, ya. Kalau kita lihat di sini pada tanggal 10 Julinya terutama ya, banyak yang ngepump. PP ngepump 12%, FART coin ngepump 19%, Mudeng ngepump 11%, dan seterusnya ya. Nah, tapi sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan gue gak akan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan ya bahwa meme coins ini bukanlah shortcut, ya bukanlah jalan cepat untuk kaya begitu. Karena orang-orang yang punya mindset seperti itu, apalagi mindset yang kayak beli BTC nggak bakal kaya, harus belinya meme semua, itu rata-rata mindset yang dipunyai oleh orang-orang yang minusnya signifikan begitu ya. Dari waktu zaman-zaman ya 2024 lah ya, 2024 kan banyak yang sampai minus 80, 90, bahkan ada 90 yang paling parah itu ya, 90%-an ya. Nah itu rata-rata orang yang isinya meme coin semua, nggak punya BTC sama sekali, alts-nya juga yang aneh-aneh begitu. Jadi sekali lagi, meme coins apalagi pre-sale ini bukanlah suatu shortcut, bukanlah satu cara untuk tiba-tiba cepat kaya begitu. Karena ya lu bisa cari tahu sendiri deh ya berapa banyak orang yang mencoba-coba seperti itu dan ujungnya hancur. Jadi meme coins itu menurut gua boleh kita punya tapi dengan rasio yang tepat begitu. Kalau gua pribadi ada 10% dari portofolio spot gue yang memang gue sediakan untuk ya altcoins ya yang resiko tinggi, termasuk memes. Memes itu alts ya. Jadi semua kripto di luar BTC itu alts sebenarnya ya. Paling mungkin ada subkategorinya seperti stable coins gitu, dan ada juga mungkin kedepannya akan ada juga seperti ETFs gitu ya, dan lain-lain lah begitu. Tapi in general ya semua di luar dari BTC adalah alts begitu, termasuk memes. Nah 10% ini gue siapkan untuk yang resiko tinggi seperti memes dan juga presale. Nah presale otomatis lebih tinggi lagi secara resiko begitu. Tapi intinya apa? Ya selama kita bisa jaga resikonya dengan baik dan kita tetap kita tetap disiplin dengan rasio portofolio kita akan cenderung aman. Dan sebenarnya gue lebih sarankan lagi buat orang yang udah actually profit ya. Lebih bagus lagi kalau lu udah profit. Idealnya lah. Jadi misalkan lu udah barang-barang dari 2022 nih barang TCI. Lu udah profit lewat BTC lu, lewat juga also dan lain-lain. Nah dari hasil situ boleh baru pertimbangkan memes. Begitu ya. Oke. Langsung aja kita masuk ke chartingnya. Yang pertama kita bahas dulu PP. Untuk PP kita bisa di sini di tanggal 9 udah mulai ngepump ya. Di tanggal 9 dia ngepump 8%-an ya, 8,5 bahkan kalau kita bulatkan. Lalu pada tanggal 10 Juli dia ngepump 12,31%. Nah, kemarin mulai terjadi corrective movement dan sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 0,001214. Nah, artinya kita sudah dapat posisi long. Nah, posisi long ini kita target TP-nya di mana? Target TP-nya ini, sorry gue strukturnya belum sempat gue update lagi ya. Nah, untuk posisi long-nya ini target TP-nya di angka 0,001313. Nah, kalau sampai kena target TP-nya di sini, kita juga bisa buka posisi short karena ini adalah struktur resisten. Ya, maka dari itu ya kemarin kan sudah terjadi retest pertama, maka dari itu ya kalau sampai terjadi retest kedua pada hari ini, kita bisa buka posisi short begitu ya. Ya idealnya sih gini ya, posisi long yang kita sudah punya sekarang kena target TP and then kebuka lagi shortnya dan kena lagi ke bawah. Tapi ya we'll see apakah akan kena seperti itu atau tidak ya. Nah selanjutnya untuk posisi spotnya ada di angka 0,001214, 0,001144 dan di MA 200 dan 50 begitu. Itu cukup dekatan jadi kita hitung sebagai satu aja buy limitnya ya. Next, FART coin. Untuk FART coin kita bisa di sini ya. Kemarin itu sempat ada retest 1, retest 2 di sini kebuka posisi short. Posisi shortnya profit. Ini berarti profitnya sebesar lumayan ya. 6,96% ya. Nah, kemarin sudah short, hari ini sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 1,2475. Nah, posisi posisi long ini target TP-nya tinggal kita balik saja logikanya. Jadi target TP di angka 1,3438 begitu ya.
Nah, untuk posisi spot ada di angka 1,2475, lalu di 1,1366 dan di 1,0174 ya. Itu kurang lebih untuk setup di VART. Next di Mudeng. Nah, Mudeng ini jujurnya sedikit bikin sakit perut nih. Kemarin dia ngepump 11,98, tapi kemarin lusa ya tanggal 10 ya. Di tanggal 11-nya dia ngedump 9%. Begitu. Jadi ya memes kadang-kadang bisa seperti ini ya. Dan belum ada setup futures karena ya jebol lagi begitu ya. Posisi spotnya ada di angka 0,18033 dan EMA 50 karena cukup dekat ya. Lalu EMA 20 dan juga di 0,16289 ya. Nah, ya sekali lagi gue ingatkan untuk memes dan presale ini gue harap ya lu nggak lebih dari 10%. Itu maksimumnya. Kalau mau lebih kecil boleh nggak? Boleh. Ya, tapi jangan lebih dari 10%. Kenapa? Karena ya resiko dari memes itu signifikan lebih besar dibandingkan dengan kita punya BTC ya apalagi BTC ya, odds aja udah signifikan lebih besar memes begitu ya. Dan kita harus ingat satu ya, jangan sampai berpikir oh yang penting kita hold secara spot, kalau kita hold secara spot pasti aman-aman aja. Faktanya tidak seperti itu ya. Doge ini bisa dibilang the king of all memes karena genre dari meme sendiri datang sebenarnya dari Doge ya. Pencetus utama dari meme coins itu awalnya Doge begitu. Dan kalau kita lihat di sini ya, kondisi Dogecoin itu sampai sekarang masih belum menyentuh nih all time high. Dan bahkan ya kalau kita lihat di sini dari all time high-nya di 2021 ya, di sekitar Mei 2021 itu masih minus sebesar 72,97%. Berarti kalau lu kebayang nggak modal lu 10 juta ya, lu tinggal sisa sekitar berapa tuh? 2 juta something. Begitu ya, kalau lu sangat sial dan beli di pucuk. Jadi nggak berarti karena spot wah tenang aja kita bisa hold nanti ujung-ujung juga aman ya, nggak juga pada faktanya seperti ini. Dan ini tuh udah yang bagus loh, ini sudah yang bagus. Doge tuh masih lumayan, masih mencoba untuk naik. Berapa banyak meme coins yang sudah mati saja dari cycle kemarin begitu, banyak contohnya tuh ya. Buff Doge ya, lalu apa Inu, aduh gua lupa tuh, ada beberapa tuh ya yang Inu mati ya. Lalu masuk lagi ke memes tuh dulu Raca ya. Raca juga mati. Begitu. Jadi jangan sampai berpikir bahwa oh tenang, memes kan spot. Kalau kita hold, asalkan kita hold, holder is winner. Ya, jadi tidak akan kalah. Nope, that's not the fact. Ya, dan meme coins itu justru jauh lebih efektif kalau kita cari memes baru di cycle selanjutnya. Begitu. Ya kayak contoh PP itu ya. PP di cycle ini walaupun dia dari all time high-nya udah lumayan ya, minusnya tuh udah 50 something persen. Tapi kalau lu cari di awal-awal dari waktu kita bahas di 2023-an gitu ya lu udah apapun itu lu udah profit sampai berapa ribu persen begitu, udah 2000 something persen. Kalau time high nyaris ke 3000 begitu. Jadi ya that's how memes work. Memes itu hype base begitu. Jadi yang kemarin berhasil di cycle sebelumnya, di cycle ini bisa gagal total begitu ya. Ya udah, itu kurang lebih gambarannya. Next kita masuk ke presale. Nah, presale kali ini cukup unik ya. Namanya tuh token 6900 ya. Nah, jadi token ini tuh kalau gue perhatiin ini vibe-nya tuh seperti internet zaman 2000-an awal nih. Nah, gue nggak tahu nih ya. Anak-anak muda zaman sekarang tahu nggak nih? Dulu internet tuh bentuknya mirip-mirip kayak begini ya. Layoutnya seperti ini ya, dan ya kerasa lah kayak 2000-an, 90-an akhir gitu vibe-nya kan ya. Nah, ini basically token 9000 ya, itulah si token 6900 lah ya, susah banget sih. SPX token ini ya jelas ini adalah bentuknya meme coins, dan yang ngakak ini sekarang kayaknya mulai starting to cater ke gen alpha gitu ya, karena ini katanya adalah brain rot nih ya, keuangan brain rot gitu. Apakah ini meme coin subgenre baru gitu ya, brain rot memes begitu ya? Maybe. Tapi ya intinya ya ini jelas ya secara utility ya basically sih ya nyaris nggak ada ya. Ya ini lebih kita anggap sebagai presale aja gitu. Presale saat dia listing, sudah listing ya kita TP begitu. Dan secara tokenomicsnya kita bisa di sini, ini 40% untuk si pemasaran tokennya, berarti ya kasarnya 40% dipegang oleh tim dev ya. Lalu staking 5%, ini 10% liquidity ya. Lalu 24,99 ini aneh juga ya, kenapa ya? 24,993 ya. Ya itulah pokoknya intinya ya. Untuk apakah ada yang punya lumba-lumba? Wah, apa ini ya? Wah, oke, ini 24,99 ini gua nggak tahu buat apa tulisannya, soalnya katanya apakah ada yang punya lumba-lumba ya. Nggak ngerti juga buat apa nih. Ya kita asumsikan punya tim dev. Berarti ya kasarnya ini udah 60 something gitu ya. Dan airdrop oke ya.
And then ini apa nih? Mau Moonback pengembangan. Nah, ini juga sama nih, berarti kan punya tim dev juga ya. Dan coding development. Wah, ya berarti jelas ini banyak sekali dipegang oleh tim dev begitu. Jadi yang kasarnya kita bisa ngomong tidak dipegang tim dev ya paling cuma liquidity dan imbalance staking gitu ya. Jadi ya baik lagi secara tokenomicsnya ya ya kebayang lah ya ini vibe-nya ya seperti ya meme coins dengan tokenomics yang jujurnya even for meme saja ini cukup luar biasa ya, luar biasa banyak sekali dipegang oleh tim dev begitu. Dan ya di sini kan ada tulisan dikunci nih 5 tahun. Nah, sisanya berarti tidak ada penguncian kan? Ya asumsinya seperti itu. Ya maka dari itu saat listing ya mungkin saja tim dev bisa buang semua juga begitu. Jadi ya ekstra hati-hati di situ ya. Sisanya sih ya udah cara belinya ya kayak biasa aja sih ya. Tinggal kita hubungkan dompet gitu. Kita mau beli pakai apa? Kripto atau kartu ya lebih gampang pakai kartu ya. Ini bener-bener aduh. Jadi ingat waktu zaman gua kecil ini ya. Apa namanya komputer tuh kayak gini kurang lebih ya si UI-nya gitu ya. Kayak yang nggak tahu nih anak-anak muda zaman sekarang sempat kebagian atau enggak. Kayaknya enggak ya. Ya karena udah lawas soalnya ya. Jadi kerasa tua gue ya. Ya seperti biasa kita masuk ke MetaMask and then ya tinggal kayak kita biasa aja kita unlock, kita connect and then ya kalau mau beli silakan bisa langsung dengan mau pakai ETH bisa, pakai apa namanya pakai Tether bisa dan seterusnya lah begitu ya. Oke, itu aja sih kurang lebih gambarannya ya dan apa namanya ya kalau tanya ke gua sih ya dari tokenomicsnya udah jelas ini ya jangan terlalu berpikir jangka panjang sih kalau menurut gua ya. Jadi saat sudah listing ya TP begitu. Tapi ya ini gua harus tetap ngomong ini secara apa namanya tokenomicsnya jujurnya terlalu banyak sih dipegang oleh tim devnya menurut gua ya. Jadi ya ini lebih lagi resiko dibandingkan biasanya begitu ya. Dan juga di sini apa? Oh ini meme ini ya, meme apa ini? Ya sedikit kayak Eva gitu. Wah ini nggak tahu lah. Ini pokoknya isinya banyak memes dan lain-lain. Ini Modern Warfare 2 nih. Waduh. Iya oke. Ya, intinya ini sih. Intinya ini memes lah. Ya, memes dan kalau ditanya apa kegunaannya ya nih. Apakah Prisa Crypto ini akan menyelesaikan permasalahan bagi saya gitu dan lain-lain. Ini bahasa apa Indonesia juga cukup lucu ya. Ya intinya sih enggak ya di sini tanpa ragu dengan kegunaan minus begitu. Jadi ya baik lagi lah. Kalau menurut gue sih ini ya nggak ada utility sih, nggak ada utility. Yang penting kalau cukup nge-hype ya udah bisa boom gitu. Dan kadang-kadang memang that's how memes work ya. Memes tuh malah kadang-kadang lu dikasih utility malah jadi ngerem gitu. Orang jadi bingung. Kayak dulu contoh Shiba tuh. Shiba kan awalnya nggak ada gunanya sama sekali kan, nggak ada gunanya sama sekali. Cuman tim devnya berjanji akan dikembangkan, akan dikembangkan. Nah waktu dikembangkan ya dia akan mau bikin dulu tuh Shibarium ya. Jadi kayak semacam inilah semacam metaverse dan juga blockchain punya dia sendiri lah blockchain yang mandiri gitu ya. Lalu ada beberapa token lain, ada Bone, ada Leash. Akhirnya orang-orangnya pusing ya karena orang biasa beli memes kan nggak dipikir kan ya nggak dipikir yang penting nggak hype yang penting naik gitu kan. Nah dikasih banyak utility malah mati malah pusing gitu ini mau dibawa kemana sih bingung gitu orang-orang ya. Jadi ya kadang-kadang kalau memes ya mending udah nggak usah ada sama sekali utility tapi yang penting si tim devnya bisa bangun hype. Kalau hype-nya cukup besar ya bisa naik gitu. Sama kayak PP kan udah dibilang tuh sama tim devnya ya. Tim devnya ngomong bahwa PP tuh nggak ada gunanya sama sekali. Ini token literally hanya as a joke dan tidak ada guna. Tapi lu lihat sekarang PP ya lu nggak bisa tutup mata bilang PP nggak ada harganya ada ya market capnya sampai sampai 5 miliar something begitu ya. Ya jadi baik lagi meme memang seperti itu ya. Dan untuk Shiba ya, Shiba kan tadi kita kasih contoh ya di apa dikembangin, cerita mau dibikin utility dan lain-lain. Ya kondisinya sampai sekarang itu masih minus 84% dari all time high dia di 2021 begitu ya. Ya begitulah. Ya begitulah. Jadi kadang-kadang meme sudah yang penting ada hype-nya, ada momentumnya ya. Ya udah naik begitu. Saatnya waktunya TP begitu. Kayak Shiba kita tuh dulu sempat bahas disuruh kita udah suruh TP di daerah 2021 dapat 4 kali SOP TP ya. Coba kita cek lah istilahnya kita lihat di mana sih dulu ya. Shiba ya, Shiba kita cek. Dulu tuh kita dapat beberapa kali SOP TP ya. Contohnya itu di mana ya? Coba kita cek. Nah, kita tuh waduh ini masih terlalu ini ya, harus cari yang lebih jadul lagi. Coba di Binance ya.
Nah, oke. Nah, di sini ya, kita sempat dapat berapa kali SOPTP ya? Dapat 2 kali nih SOPTP. Ya, waktu kita bahas TP dimaki-maki oleh komunitasnya begitu ya. Wah, enggak, ini akan terus maju. Selama tidak ada yang jual, kita akan sama-sama kaya. Ya, udahnya ujung-ujungnya dread ya turun. Dan ya sampai sekarang ya minusnya masih 80 something persen. Begitu. Jadi lagi-lagi lah. Memes itu jangan terlalu berpikir jangka panjang lah ya, atau gini, minimal kita berpikir sampai cycle ini beres, which is itu lumayan, atau medium kan ya. Kalau kita mau main spotnya ya kita berpikir sampai cycle ini beres, udah beres ya TP semua, nanti cycle selanjutnya cari lagi memes yang nge-hype. Menurut gua itu lebih efektif untuk memes. Kalau alts nggak, kalau alts beberapa alts yang memang akhirnya diadopsi ya bisa nge-boom lagi, 2 cycle bisa nge-boom lagi gitu. Kayak contoh Solana di cycle sebelumnya di 2021 lah ya, itu nge-hype, wah nge-boom dengan luar biasa ya. Nah di 2022 ya sampai sekarang nge-hype lagi kan, gara-gara banyak yang pakai untuk memes begitu. Jadi kalau altcoins masih bisa kita mikir sampai cycle selanjutnya, tapi kalau untuk memes itu strict nggak ada lah, jangan lalu pegang sampai cycle selanjutnya begitu. At least itu pandangan gua dari data yang kita punya seperti itu ya. Lebih baik kalau mau cari memes di cycle selanjutnya gitu. Jadi jangan berharap cycle yang kemarin bagus maka hari ini maka cycle depannya akan bagus lagi begitu ya. Yaudah, beres gitu aja kurang lebih untuk pembahasan memes kita pada hari ini ya. Ya intinya sih selama kita bisa jaga resiko ya kita bisa beli berbagai macam jenis kripto juga sih begitu. Tapi ya baik lagi, kita nggak bisa, jangan membohongi diri kita sendiri begitu ya. Jangan halu itu ya kayak waktu dulu lah gitu ya. Buff Doge dibilang akan mengalahkan BTC lah, mengalahkan ETH lah, itu kan ngalor ngidul ya, itu kan seperti berbohong begitu ya. Ya kalau gue sih nggak mau, gue ngomong aja pada faktanya. Udah, ini memes nggak ada gunanya ya. Dan kalau nggak ada gunanya, selama ada hype-nya bisa naik aja, tapi nggak berarti akan bisa terus bertahan juga begitu ya. Ya udah gitu aja, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkawang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur kan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflector di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.